parfum keluaran Amerika ini yang sempat legend pada zamannya di era tahun 90-an sampai dengan 2000-an ya kalau nggak salah. Dia cukup lama bertahan di masa itu. Calvin Klein One. Oke, ini parfum yang unisex dan dia juga wanginya banyak orang suka. Dia sempat trending lama gitu kan. Calvin Klein dia punya wangian yang sangat unik, sangat berkarakter, dan parfum ini masih enak banget untuk kita pakai di tahun 2020 ini gitu kan. Boleh dibilang wanginya nggak kemakan zaman. Oke, Calvin Klein One ini dia keluaran si Alberto Morillas sama si Harry Fremont ya kan. Dia juga yang buat Acqua di Parma, Acqua di Gio, Moaz gitu kan, dan juga Calvin Klein sendiri gitu. Si Calvin Klein sendiri dia yang si K1 ini unisex dan dia punya wangi citrus aromatic ya, tapi dia ini boleh dibilang parfum yang rich of notes, banyak banget notes, dan yang bikin enak itu ya dia varian wanginya yang pas kombinasinya menurut saya. Oke, waktu awal saya beli packagingnya seperti ini dengan dusnya ya standar gitu kan, ada Calvin Klein One, ada barcode-nya, ada segel distributornya. Oke, sini keterangannya. Boxnya sih sangat standar. Kemasan awal kalian beli kan akan dikasih dua tutup botolnya seperti ini awalnya, dan spraynya gitu kan. Jadi kalau kalian sudah pasang spray ya ini kalian simpan aja capnya gitu kan. Jadi capnya kayak semacam aluminium metal gitu ya, teman-teman bisa lihat kayak gini kurang lebih ya. Dan spraynya juga seperti ini. Kemasan botol ini yang saya punya 100 ml, dia kayak ada modelnya tuh frozen matte gitu ya. Botolnya cukup bagus dan kesannya kayaknya tipis gitu ya, nggak terlalu tebal. Spraynya oke, spraynya sangat baik ya, benar. Ini awalnya kalian akan dikasih rich of citrus ya menurut saya ya. Oke. First note kalian akan mencium di sini wangi pineapple, wangi lemon, ada wangi bergamotnya juga, dan wangi jeruk orange ya untuk kesan pertamanya. Dan dia tadi saya udah semprot di sini juga. Untuk fase midnya kalian akan langsung nyium wangian rempah dan floral yang bersamaan ya. Di sini kalian akan temuin wangi kayak biji pala dan cardamom. Lalu kalian juga akan disajikan wangi jasmine, ada wangi rose juga, oke, dan ada wangi violet juga ya. Jadi pada saat semprotan awal kalian akan disajikan wangi citrus yang dominan. Pada saat di mid note nya ini kalian akan mencampur rasa dari spicy dan rasa si floral tadi yang cardamom dan biji palanya juga berasa, lalu dari violet, rose dan jasmine-nya juga berasa. Tapi karakternya si floral ini juga tidak terlalu feminim gitu kan, dia juga cukup maskulin lah kalau saya lihat. Lalu pada fase akhirnya ini kalian akan mencium wangi green notes ya. Jadi mungkin ada cium juga wangi kayak semacam green tea gitu kan. Tapi di sini juga ada wangi woody, amber dan musky. Oke, pada saat akhirnya ya kalian akan cium wangi green notes ya mungkin dari green tea ya. Green tea ada woody-nya ini kayak semacam dari sandalwood dan cedarwood. Lalu juga ada wangi sweet dari amber dan musky yang cukup baik dipadukan di wangi akhirnya. Oke, ini parfum memang versatile banget. Kalian bisa pakai di pagi atau siang atau sore, dan dia juga bisa kalian pakai untuk daily activity. Bahkan untuk kalian pakai untuk olahraga pun juga ini wanginya enak banget gitu ya. Worth it nggak sih beli si K1 di 2020? Worth it banget. Ini harga 100 ml cuma 300 ribuan. Dengan harga 300 ribuan aja kalian bisa dapetin Calvin Klein. Jadi kalau menurut saya ini
masih worth it untuk kalian beli di tahun 2020. Wanginya juga nggak kemakan zaman, bisa dipakai semua umur, baik yang masih sekolah, kuliah, atau kantoran gitu kan, dan segala aktivitas juga kalian bisa pakai parfum ini gitu ya. Kalau dari saya itu aja reviewnya. Mungkin nanti kedepannya saya akan membahas parfum legend lainnya gitu kan. Karena kenapa saya bilang legend, ini kalau nggak salah si Alberto Morillas ini ngeluarin Calvin Klein ini di tahun 1994. Dari tahun 90-an sampai ke tahun 2000-an, ini cukup lama eksisnya gitu kan. Dan kita bisa lihat dulu peminatnya banyak banget yang pakai, boleh dibilang yang pakai parfum ini hampir orang-orang kantoran gitu ya, banyak yang pakai. Dan mungkin sekarang pun ini juga bakalan bisa jadi trending lagi, karena emang dia punya wangi enak banget gitu kan. Kalau misalkan kita bicara SPL-nya, oke, SPL-nya dari Silence sendiri dia bagus kalau menurut saya. Kenapa saya bilang bagus? Pada saat saya pakai di ruangan kamar misalnya, kamar itu akan meninggalkan wangi cukup lumayan lama, bisa 1 jam lebih gitu kan. Dan bahkan pada saat saya pindah ke kamar yang lain yang saya sudah pakai di kamar sebelumnya, di kamar yang baru itu masih kecium wangi saya, walaupun saya tidak pakai parfum di situ gitu. Jadi untuk silence ini cukup bagus, dan projectionnya juga dia lumayan ya, jarak 2 meteran masih bisa kecium gitu kan. Dan emang dia wanginya cukup strong, cukup kuat, orang bisa notice nih wangi kalian gitu kan. Jadi cukup jauh lah, bisa 2 meter. Kalau ada angin atau mungkin kalian lagi papasan lagi lewat juga ini bisa keciri gitu itu projectionnya. Untuk longevity-nya ini di saya bisa bertahan 6-7 jam, tergantung kalian berapa banyak spray makainya. Kemarin saya pakai spray tidak terlalu banyak, hanya 4 spray saja, itu bisa bertahan di angka 6 jam gitu. Tapi tergantung lagi gimana kondisi suhu cuaca gitu kan, suhu badan kalian, kondisi kulit kalian, dan kondisi ruangan pada saat itu. Saya pakai 4 spray di baju dan itu bisa bertahan 6 jam. Mungkin kalau saya pakai lebih, bisa lebih dari 6 jam, mungkin 8 jam juga bisa gitu ya. Jadi ini dengan harga 300 ribuan kalian bisa dapat brand Calvin Klein, performanya juga lumayan bagus, SPL lumayan bagus, dia punya vibe, karakter aromanya juga masih terbaik untuk dipakai di tahun 2020 ini. Review saya sih itu aja. Kalian bisa beli produk ini di mana, nanti saya cantumkan di link deskripsinya. Mungkin kalian juga punya pengalaman yang berbeda dengan parfum ini, silahkan di komentar. Dari saya itu aja, terima kasih dan ciao, see you.